Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih teman-teman. Kali ini ada bahasan yang cukup menarik menurut saya, yang mana di salah satu grup WhatsApp ya, di salah satu grup WhatsApp tadi ada bahasan yang mana temanya itu adalah apakah pembina pramuka yang belum KMD atau hanya dengan mengikuti KMD saja bisa menjadi seorang pembina tanpa melihat rekam jejaknya di kepramukaan. Itu tadi temanya. Fenomena yang terjadi saat ini memang cukup luar biasa, yang mana banyak sekali program studi sekolah dasar yang mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kursus mahir dasar. Tapi ada tapinya, tapi mereka tidak mengikuti UKM pramuka. Itu menjadi salah satu problem menurut saya. Karena apa? Mereka yang nantinya mendidik atau mengajar di salah satu sekolah, entah swasta atau negeri, mereka akan menyandang sertifikat KMD, yang berarti dalam tanda kutip mereka dinyatakan mempunyai kemahiran untuk mengajar pramuka, yang sebenarnya belum tentu juga mereka itu memahami pramuka. Oleh karena itu, ini saya akan bahas apa sebenarnya menurut saya apa sih membina itu? Membina itu apa? Gitu. Jadi membina menurut saya membina pada dasarnya adalah memberikan ilmu yang didapat dengan tujuan ingin mengembangkan dan ingin memajukan. Intinya terletak di situ. Lah, untuk konteks yang di KMD ini, mereka kalau hanya mempunyai keinginan aja untuk mengembangkan dan memajukan, tidak mempunyai ilmunya, juga belum, saya rasa juga patut sadar diri juga untuk mencari ilmunya terlebih dahulu sebelum terjun. Karena apa? Sebagai seorang pembina, dia itu mempunyai sama seperti guru, yang mana mempunyai beban moral untuk membentuk karakter siswanya atau anak didiknya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika digerakkan di pramuka, mereka tidak mengetahui ilmunya secara detail, mereka juga akan kesulitan dalam memberikan ilmu-ilmu di kepramukaan. Contoh saja, banyak mereka-mereka yang tidak memahami, kita ambil contoh pioneering atau mungkin sandi atau mungkin peta-pita dan lain sebagainya. Itu saya rasa juga butuh teknik-teknik khusus yang mereka juga harus memahami. Balik lagi ke temanya, yang mana gimana sih jika mereka tidak ikut KMD terus mengajar, atau mungkin mereka ikut KMD tidak mempunyai skill tapi mengajar. Saya rasa KMD bukan menjadi syarat umum untuk mereka-mereka yang ingin mengajar. Kenapa? Ya seperti fenomena yang terjadi di awal tadi. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah ketika dia mempunyai skill atau ilmu dan mempunyai niat untuk memajukan suatu gugus depan, itu perlu ada toleransi untuk dia itu diberikan keleluasaan untuk mengajar atau membina peserta didik. Karena apa? Ya itu tadi, mereka lebih kompeten dalam hal kepramukaan. Ambil contohnya seperti ini. Di pramuka itu masing-masing jenjang, di jenjang siaga sampai pandega itu 18 tahun totalnya 18 tahun. Jadi ketika itu semua tahapnya diikuti, tapi dia belum ikut KMD, itu mereka lebih kompeten daripada yang mempunyai sertifikat KMD, tidak pernah ikut pramuka sama sekali, tapi di kuliah dia ikut KMD. Hanya dengan 6 hari mereka dinyatakan mahir dalam membina, atau ya dikatakan mahir dalam membina. Itu saya rasa kurang sportif. Karena apa?
tidak mungkin ilmu yang seharusnya kita tempuh selama 18 tahun itu bisa disingkat hanya dengan waktu 6 atau 7 hari. Itu hal yang sangat mustahil menurut saya. Makanya untuk teman-teman yang sudah mempunyai kursus mahir dasar, mempunyai ijazah KMD, tetapi belum mempunyai kompetensi yang benar-benar kompeten, alangkah lebih baiknya teman-teman juga belajar dulu. Terus nanti ada pertanyaan seperti ini. Lah, gimana kita bisa dapat pengalaman, bisa mengajar kalau kita tidak terjun? Itu juga logika yang menurut saya kurang menarik. Karena apa? Ketika kita berbicara menjadi pembina sama seperti menjadi guru, yang berarti kita itu mempunyai beban moral untuk mendidik karakter peserta didik kita. Gitu. Jadi di sini juga kalau ingin mempunyai pengalaman, contoh seperti ini di Fakultas Keguruan ada yang namanya PPL atau KKPLP atau apa, di universitas lain mungkin namanya beda-beda, seperti magang dalam jangka waktu beberapa kali pertemuan. Kenapa hal seperti itu tidak diterapkan di Gerakan Pramuka oleh teman-teman yang mempunyai sertifikat ijazah KMD? Seharusnya teman-teman magang dulu, magang di satu gugus depan yang mana di situ pembinanya kompeten, itu untuk belajar gimana sih cara mengajar, apa administratif yang diperlukan dalam pengajaran, butuh RPP, butuh renggiat atau tidak. Hal seperti itu perlu diperhatikan juga. Jadi saran saya, jika teman-teman ingin mencari pengalaman untuk mengajar, alangkah lebih baiknya yaitu tadi teman-teman seperti magang aja dulu. Karena itu nanti teman-teman akan tahu teknisnya gimana. Kemudian administratif yang dibutuhkan seperti apa. Jadi gitu teman-teman. Terus kemudian jika ditanya berarti kegiatan KMD itu sudah tidak relevan dong diadakan sekarang. Bukan juga. Sebenarnya secara kegiatannya, jenis kegiatannya KMD itu masih relevan sekali diselenggarakan sekarang. Dalam artian kursus ya. Kursus itu sangat relevan sekali. Tapi perlu ada catatan di sisi ini, yang mana perlu adanya evaluasi dalam proses kelulusannya, yang berarti banyak sekali pengada atau penyelenggara KMD itu yang langsung saja meloloskan pesertanya. Dalam artian gini, yang penting ikut kegiatannya, semua kegiatan diikuti, itu lulus. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi benar-benar harus ada penyaringan yang lebih ketat lagi untuk tingkat kelulusannya. Karena apa? Ya itu tadi, supaya teman-teman yang memang belum kompeten jangan sampai diluluskan. Itu sarannya seperti itu. Perlu adanya keketatan lagi dalam tingkat kelulusan. Lah mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Lah kan kita sudah bayar mahal-mahal, gimana kita bisa tidak lulus? Kalau logika pertanyaannya seperti itu, berarti kalian lulus KMD itu bisa dikatakan kayak nyogok. Karena apa? Yang penting bayar, lulus gitu kan. Jadi ya perlu adanya kombinasi yang ulet juga antara kuartir dan juga pemerintah daerah. Yang mana KMD sekarang itu mahal-mahal. Ada yang agak murah itu di Banyuwangi, tapi saya rasa kalau dihitung-hitung nilainya juga sama. Karena apa? Tidak dapat makan. Yang mahal itu biasanya dapat makan, dapat beberapa fasilitas lain juga. Itu jadi perlu adanya kombinasi antara kuartir dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Karena apa? Semua biaya pendaftaran di kursus mahir dasar tersebut itu nanti masuknya kan ke pembinaannya. Jadi ya perlu adanya kombinasi lah. Atau mungkin bisa juga ketika dia tidak lulus,
berapa persen dari uangnya itu dikembalikan, atau mungkin 75%, karena mereka kan makan di sana ya, selain uang makan bisa dikembalikan gitu. Bisa juga seperti demikian. Jadi itu sih pendapat saya perihal pembina-pembina yang sudah KMD tapi masih belum mempunyai trik, ilmu, atau teknis dalam membina. Masih banyak sekali problematika yang seperti ini, terutama fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, yang mana lebih spesifiknya PGSD, yang mereka tidak mengikuti UKM Pramuka seperti itu. Nah, kemudian menurut teman-teman bagaimana sih dengan tema yang seperti tadi? Apakah pembina pramuka yang belum KMD atau hanya dengan mengikuti KMD saja bisa menjadi seorang pembina tanpa melihat rekam jejaknya di pramuka? Menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Saya tidak berharap ini banyak yang menonton, tapi cukup satu saja yang menonton, dan harapan saya yang menonton adalah mereka yang sudah KMD dan juga membina, tapi mereka belum mempunyai skill atau ilmu yang sepatutnya. Saya berharap hanya satu orang saja yang seperti itu yang menonton video ini. Karena apa? Cukup satu orang saja sebenarnya untuk merubah generasi yang lebih banyak. Ya, harapan saya itu saja. Jika teman-teman mempunyai pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Ya, itu saja. Nanti akan saya ulas juga tentang perihal pertanyaan saya yang kemarin itu tentang sukarela di gerakan pramuka, dan juga fenomena-fenomena pembina yang ketika lomba mereka sering marah-marah dan mungkin bisa juga berkata kotor. Itu juga masih banyak lagi fenomena pembina-pembina di gerakan pramuka yang seperti itu juga. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa seruput dulu.